Gue 2 hari gak tidur gara-gara gue keterima kerja dulu. Jam tidur gue begadang kagak bagus. Kalau misalnya gue kerja kan pagi jam 9. Misalnya gue jam segitu baru tidur, gak gak bangun. Gue labasin lah. Soalnya gue keterima kerja hari Senin masuk, itu hari Jumat. Hari Sabtunya gue mau labasin biar minggu gue tidur. Minggunya nongkrong lagi. Labasin lah sekali lagi, gue kagak ngantuk, seger mulu. Udah baru tidur Senin. Telat gue masuk jam 11. Awalnya begini berusaha tidur sampai gitu. Sampai pusing kan? Sampai pusing. Merem mulu tapi enggak tidur. 2 hari gue maksimal. Iya, gue juga 2 hari, gue pernah 2 hari. Udah pusing banget itu. Iya, udah keliangan. Iya, udah kena cahaya udah gila banget itu. Itu udah tidur, itu bagian beberapa otak udah tidur itu. Kumis ya. Kumis depan Senyum juga udah sebelah. Itu udah stres. Kalau senyum udah sebelah udah stres. Gue tetap believe it or not. Nanti tinggal lu tebak aja apa yang gue lakukan. Oke. Gue kerja sebagai barista. Jam 10 mah di toko gue sepi. Rame-rame nanti jam 12 pasti istirahat. Jam 1 orang kantor pada beli. Tidur gue. Gitu. Ketiduran. Bos gue datang. Tidur kamu ya? Itu gue bangun tapi gue masih tidur gitu. Apa yang gue lakukan? Coba tebak. Gue lagi... Kembali lagi di Replace, Believe It or Not. Kali ini kita kedatangan satu bintang tamu yang memiliki cerita yang sangat unik. Dipa Erlangga, orang yang pulang maghrib tapi nggak pernah dicari orang. Apa kabar? Baik Mas Sat. Ternyata tidak terlalu menarik. Itu terlalu cepat. Balik gak dicari termasuk beli kornat. Iya, gue gak harus masuk ke kelabang-kelabang gitu. Kalah jengking. Gak harus. Di Indonesia mah nggak ada. Di Indonesia paling Sumanto. Itu believe it or not sih. Itu believe it or not itu baru. Tapi Believe It or Not tuh banyak yang aneh-aneh tau. Banyak. Gue pernah ketemu orang yang sebulan gak tidur. Bukan ketemu di nonton episode sebulan gak tidur. Believe It or Not tuh apa? Acara TV. Acara TV. Lu dulu Fatih. Di RCTI dulu. Iya, dulu RCTI. Antv. Acara Indonesia. RCTI. Antv. RCTI. Di gua Antv. Kok bisa beda? Antv mah yang pesulap bongkar-bongkar. Iya, yang Acara itu Global TV. Mas Magician kan? Antv itu. Global TV tuh. Antv Global TV mah Naruto. Itu benar. Kalau itu benar. Tapi Mas Magician tuh Global TV malam-malam jam 12. Antv malam-malam jam 12 bener Antv. Antv mah Judulnya apa? Judulnya apa yang malam-malam itu? Pesulap malam-malam. Mas Magician. Mas. Oh Max. Coba gue cari ya. Iya, bener ya. Kalau sampai bener Global TV. Believe It or Not ini acara Indonesia. Luar negeri. Diadaptasi di sini, diambil. Pernahkah Anda membayangkan tidur di antara kecoa-kecoa? Oh, itu. Tahu. Terus ada yang zaman dulu yang ketiban besi panjang segini, tembus tapi masih hidup. Masih hidup. Iya, tahu. Ada orang yang 5 kali ke sambar petir masih hidup. Ada yang kayak gitu. Tujuannya apa itu acara? Believe it or not. Believe it or not, percaya nggak lo ada kayak gini di dunia ini? Oh. Gitu. Bikin kita Kalau bersyukur. gua nggak percaya. Tuh, believe it or not. Replace kan? Believe It or Not Antv, tapi yang Magician RCTI. Terbalik. Gue terbalik. Believe It or Not RCTI. Kalau yang waspadalah. Itu RCTI, itu Bang Napi. Tapi gue cuma terbalik. Iya, tapi Believe It or Not bener kan? Berarti ngeliling global. Ada Naruto. Tuh banyak tuh. Gue dulu ngebayangin, gimana ya kalau gue diliput itu ya. Soalnya dulu juga ada ini, apa tuh? Tau gak lo Van Damme? Yang di Rob Van Damme. Pemain Smackdown. Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Yang ini apa? Ini apa? Split. Yang split di Oh, truk. yang di mobil. Iya, yang di Oh, truk Chuck begini. Norris. Bukan Chuck Norris. Chuck Norris orang Madura. Dia ngapain si Pendam itu? Nge-split di truk. Split di truk. Jadi satu kaki di truk satu kaki di truk satu, terus truknya bisa gini. Coba pelan-pelan misahin. Gini nih, dia gini nih. Shotnya dari close up gini. So you can say it alone. Itu dia bisa gak sih? Oleh karena itu dia bisa gak sih? Kok dia sakit? Itu dia bisa gak? Oh apa truknya kecepatan kali ya? Apa gunanya maksudnya? Keren. Rekor. Kan makin lama truknya makin jauh nih. Iya. Bisa. Iya jadi sekakinya. Berarti kakinya panjang.
Bisa split. Bisa split. Di truk yang terpisah. Iya, ngapain di truk terpisah? Believe it or not. Percaya nggak lo? Lu percaya nggak ada orang split di truk kepisah? Iya. Percaya. Terus ini apa namanya? Anak kembar dipisahin dari orang tuanya, masing-masing nggak tahu kalau mereka punya kembaran, terus ketemu di mall. Nyapa aja. Enggak ketemu. Kayak, kok lu mirip gua? Iya, lu juga mirip gua. Gitu. Ternyata di tracking ternyata anak kembar. Percaya Tapi akhirnya tahu. Tahu. Terus nggak ada hubungan darah, kembar. Oh, itu nggak mungkin. Believe it or not. Itu yang dicari. Believe it or not. Itu dia poin acaranya. Acara ini bukan anak lo? Ada acara luar negeri. Ada. Oh iya, not your son. Bapak-bapak gak bertanggung jawab. Ya kalau istrinya ngintut sama orang mah iyalah. Nggak bertanggung jawab, ngapain gila. Bener. Ada acara-acara kayak gitu. Yang Jepang yang Oh, itu gua nonton. Meskuret. Sama ini Guinness Book of Record. Oh, Guinness Book of Record. Nonton juga gua. Lu tai panjang ya? Lu kalau gue itu rekor. Gua pernah berak kali juga kayak gitu. Lah banyak itu ada rekor. Tapi panjang, Bon. Sepanjang kali sungai, sepanjang hilir. Gak putus-putus sepanjang hilir. Sampai di ujung ada orang begini. Sampai ada yang gulung. Ayo dah, kalau lu bisa mah. Tai gua. Tapi panjang tai gua. Nggak putus ya. Kayak 2 meter mah ada lah. Satu tarikan napas. Oh karena lo continuity sambil makan ya? Jadi produksi. Produksi terus. Produksi keluar. Nggak, emang lagi bagus-bagusnya aja tai gua. Ih serius lu pernah nemu gak sih? Anjing, lu bangga gak sih kalau tai lu bagus? Apa sih? Gue bangga karena berarti makanan gue bagus. Karena kan tai ada yang keras, ada yang hitam, ada yang hijau. Sabar. Lo tau gak ciri-ciri tai sehat? Warnanya kagak pucat. Kita ngeden juga aman. Ama kagak berdarah-berdarah. Iya. Ciri-ciri tai sehat. Iya ada, cuma di kepala gue tuh dia pagi bisa ke warung. Sore bisa main. Sehat banget itu. Pagi-pagi jogging. Bisa aktivitas. Bisa. Tai siapa tuh? Tai Yusuf. Tai Tai-tainya ya. Lu pernah ngerasain nggak? Ini dah, tai terburuk lu kapan? Tai terburuk. Yang ini. Tai air. Iya kayak gitu. Ah gak enak kita tuh sampai makan podcast ini anjing. Udah Lagian lo pencapaian lo masih tai panjang. Lalu dah believe or not-nya apa dah? Believe it or not gua. Heeh. Gak tidur 2 hari sih maksimal itu. Gue 3 hari. Besok gua 4 hari lihat. Gue 3 hari. Hari ketiganya gue lomba basket. Excited, lu nya excited ya mau lomba basket ya? Iya, gak bisa tidur. Kayak bocah mau pergi ke study Bandung, tour. iya, Kayak bocah mau study tour. Gak bisa tidur. Jadi hari pertamanya gue begadang. Gak sengaja aja begadang. Hari keduanya gue tahu besok mau basket. Jadi gue gak bisa tidur. Kenapa gue gak bisa tidur? Karena gue starter. 3 tahun gue di SMA gak pernah jadi starter. Lu excited. Gue ini Excited. main gue di hari ketiga. Wih, 2 ringnya gini nih. Wih. Gue 2 hari gak tidur gara-gara gue keterima kerja dulu. Jam tidur gue begadang agak bagus. Kalau misalnya gue kerja kan pagi jam 9. Misalnya gue jam segitu baru tidur, gak takut gak bangun. Gue labasin lah. Soalnya gue keterima kerja hari Senin masuk, itu hari Jumat. Hari Sabtunya gue mau labasin, biar minggu gue tidur. Minggunya nongkrong lagi. Ah labasin lah sekali lagi, gue kagak ngantuk seger mulu. Udah baru tidur Senin. bahaya banget. Telat gue masuk jam 11. Goblok. Mending tidur dari awal. telat dari awal. Biar ketahuan personal lo. Gue pernah sampai tidur yang awalnya begini, berusaha tidur sampai gitu, sampai meremnya tuh sampai keke, Iya, sampai pusing kan? sampai pusing. Merem mulu tapi nggak tidur. 2 hari gue maksimal. Iya, gue juga 2 hari. Gue pernah 2 hari. 3 hari. Udah pusing banget itu. Udah pusing banget. Iya, udah keliangan. Iya, udah kena cahaya udah gila banget itu. Itu udah tidur, itu bagian beberapa otak udah tidur itu. Iya. Jari-jari kaki udah tidur. Di otak. Jadi kita udah mulai nggak bisa gerakin jari-jari. Kumis-kumis ya. Kumis-kumis udah pada Senyum juga udah sebelah. Terus kumis-kumis tuh apa? Kalau senyum udah sebelah udah Yang ini udah tidur. udah setruk. Ah kalau gak tidur mah biasa. Ya udah. Apa lo? Kecelakaan gue gak mati. Oh iya, tapi Gue juga pernah. Gak mati gue. Kecelakaan mah biasa, Bes. Ketimpa baliho nggak mati. Iya lah baliho Kalau doang. mah enteng.
baliho gede. Itu papan iklan. Papan iklan. Ah, Ya itu. enteng itu mah. Oh, tapi tetap Coba lu diem ya, lu diem sini gue cariin ya. Gue cariin baliho ya anjing. Lah kan baliho mah cuma print-printan doang. Iya. Sama besi-besinya sama rijing-rijingnya. Lah kalau misalnya Yang gede banget yang ada lampunya. Nih gini deh. Yang orang bisa di situ. Pernah nggak lo lihat bokep? Nih gini nih rijing baliho ya kayak gini nih. Rijing baliho, besi, baru baliho. Lu ketimpa, pek. Pas aja lu di besi yang kotak tuh yang kosong. Agak kena. Bagus. Argumen menarik. Bener gak? Iya bener. Argumen menarik. Tapi gue ketimpanya dalam angkot. Makin gak kena. Angkot mah yang kena, Iya, kena ada angkot. ininya. Yang marah supir. Supirnya dimarahin sama yang punya. Itu doang. Iya. Paling ketiban angkot tuh yang jatuh nih. Bak, cuma gitu doang. Angkotnya mah selau. Lu bilang Orang palanya tembus. Palanya siapa? Palanya supirnya. Tembus atap. berarti lu gak bisa ngomong kiri dong. Gue nya mah bisa, dia nya nggak denger. Dia nggak denger tetap jalan. Apa? Gue pikir lu fisik body ketiban baliho. Kalau di Iya. angkot mah aman. Gue ketimpa baliho tapi gue masih kecil. Tuh gak kena juga kecil mah. Berarti emang gak apa-apa. Emang apa kalau segitu? Ya mati gak sih, Bes? Mati nggak nggak kena. sih? Ya iya, cuman kan parah banget gitu kayak. Cemen masih cupu. Masih cemen. Gue pernah lempar batu ke bapak-bapak mati. Bapak-bapak mati. Bapak-bapak lagi mancing di danau dekat rumah gue mau lempar batu. Woi, kamu. Nyawa gak itu? Nyawa gak? Nyawa gak batu gue? Gue berenang. Dan gue gak tahu. Dia ngumpet di pojokan. Gue loncat dari atas. Dia sebenarnya mancing ya. Mancing ya. Kata gue. Nih, saya ambilin nih. Bisa diomelin. Gue berenang anjing. Gue ngisengin orang gitu apa ya? Gue gak pernah ngisengin orang lagi. Gue ngelempar ini paling ngelempar mercon ke orang di jalan. Lu lempar mercon? Iya. Mercon apa? Mercon ini apa? Apa petasan banting apa yang? Oh, petasan korek. Oh, petasan korek. Gue petasan ini. Kembang api. Gue gak sengaja ke warung. Kok bisa sengaja? Warungnya rame bukan karena orang. Karena Itu. Gak sengaja keluar. Oh gue ada ini cerita gini. Jadi deket rumah gue itu ada di seberang jalan itu ada alang-alang. Ada alang-alang dari gue SD sampai gue SMP gue nggak tahu ujung alang-alang ini apa sih gitu. Main lah sama teman-teman gue teman-teman SMP karena udah bosan main PS kan. Kita jalanin alang-alang ini. Jalan. Ternyata di ujung ini ada pohon-pohon ke bawah gitu sungai dan ada ibu-ibu mandi. Ibu mandi yang cuma pakai. Terus kita mandi gitu. Terus makin ke bawah lagi, mandi. Udah tuh, minggu depannya lagi gitu lagi. Ngintip orang mandi. Ternyata sungai itu adalah kampung sebelah. Kampung sebelah. Ngintip. Seru gitu kan, adrenalin gitu. Seksi. Rumah gua kan warung ya. Ibu-ibu yang gue intip mandi tuh belanja ke warung gua. Ini mah Ucak yang sering main ke sungai. selama ini ketawa ya. Sama ini ketahuan. Di kepala lu enggak. Di kepala lu invincible. Malu banget. Itu pas lu umur berapa? SMP udah SMP. Anjir. Udah SMP kelas 3 udah mau SMA. Goblok situ. Iya dan dia udah tahu Ucok berarti dari orang itu itu masih Ucok. Dan nyelau. Pulang puasa subuh-subuh. Wah. Kerjaan gue tuh muter-muter ngelempar air got ke rumah-rumah. Goblok amat sih tujuannya. Iya, tujuannya apa? Pertama dulu subuh. Adrenalin. Oh, Habis puasa kan misalnya habis sholat subuh, Iya. habis itu ya udah kita muter-muter lempar air got ke rumah-rumah. Berjalan udah 3 hari. Pas di rumahnya Bu Harun, Masih ingat lu Bu Harun? masih ingat, dilempar. Bak, ternyata subuh-subuh Bu Harun ngejemur. Jadi kan pagar itu kan kayak ada mika, nggak kelihatan. Ngejemur. Bak, hey, gitu. Jadi rumahnya dia tuh, ini kan gang gitu, gang sate gitu panjang. Rumahnya dia tuh di tengah. Jadi kalau lari agak jauh nih. Lari, pas lari. Gue cuma jalan. Tak, Bu Harun keluar. Bak, siapa yang lempar? Anak RT atas itu, biar saya kejar Bu Harun. Biar saya kejar Bu Harun. Agak gemeter. Kecil-kecil aja gue bohong. Karena kalau lari, di kepala gue tuh gak pernah ngumpet. Misalnya lari nih, set gitu. Gue terus lari gini nih, set di ujung, dia keluar gini, terus dia ngeliat rambut gue gini, shoot.
Rizky tuh, gitu pasti ketahuan. Udah keciri. Makanya gue nyalain orang RT atas. Lu ngambil keputusan sepersekian detik doang itu. Sepersekian detik. Dewasa lu, dewasa lu saat itu. Bang. Gue ada cerita yang mirip tapi gue gagal. Jadi di rumah gue, tapi ini masih kecil ya guys, maksudnya gue belum ngerti norma. Udah diajarin gila. Belum ngerti norma. Jadi di rumah gue itu suka ada ini, tau gak sih lo, anak gadis yang dititipin. Ya, tahu. Ini numpang sana ya, mana tahu ada kerjaan di kota gitu, dari kampung sana gitu. Suka ada kayak gitu-gitu gonta-ganti. Nah ada satu anak gadis tuh gue masih SD kelas 3 lah gitu. Lu gimana nih Bon? Terus gue intip gini dari lubang kamar mandi gini gitu kan. Gue bersuara sih. Wah. Terus kan kamar mandi gue tuh kayu-kayu gitu loh. Jadi sebenarnya mah lu ngintip bisa, tapi nggak kelihatan jelas banget gitu. Cuma kalau disiram itu air gitu gue. Karena celahnya cukup untuk air. Celahnya ada banyak kecil. Iya. Wah. Siapa itu? Lari gue ke depan rumah. Tuh. Soalnya kan di belakang tuh muter. Lari gue gini aja gue. Terus dia kayak buru-buru gitu. Siapa itu? Gue gini aja. Ninggalin jejak. Gue kira dia gak bakal tahu. Tapi gue udah kuyup gini. Masalahnya ninggalin jejak. Lu gak ada masa? Gue nggak ada, gue belajar full. Ngeri banget belajar full dari kecil. Ih, gue gak mau itu. Ih, bahaya banget itu belajar full dari Tapi kecil. ngintip pernah. Jadi Lo SMA ya? jatuhnya goblok. Kalau begitu jatuhnya udah goblok. Kalau begitu jatuhnya emang goblok. Lu baru kemarin ya? SD. Jadi ada tetangga gue mesum sama pacarnya. Jadi gue ada teman gue lah 2 gitu. Ngeliat gitu aja ngeliat. Terus si pasangannya emang ngeliat. Cuman dia kayak, udahlah anak kecil gitu. Ciuman, mau apa segala macam. Kita saking excitednya kita saling dorong-dorongan. Kacanya pecah. Ya. Kita masuk ke kamar. terus warga-warga pada ngeliat, kenapa? Ini pada sini sama ini satu kamar. Digerebek jadi. Gara-gara gue. Lu jempol lu. Ya, tapi ya mau gimana kita cuma ngeliat gini gitu. Lucu banget. Oh ada SMP. Oh udah gede loh. Udah gede. Ini gak ngintip. Ini konteksnya gue baru bangun. Mandi mau berangkat sekolah. Terus sebelah gue ada berisik-berisik tetangga. Duh, kamu sini. Ditarik ke depan rumah gue. Gue tanya itu kenapa gitu. Terus diginiin sama, kamu ngapain aja sama dia? Main pak. Main gimana? Iya tapi kepalanya belum masuk. Itu nama belum demi Allah. Habis. Terus keluarganya pindah semua goblok. Rumahnya dijual murah. Kayak habis kesetanan ya? Kayak habis kesetanan. Saking malunya. belakang rumah gue itu laut. Di Lampung. Belakang rumah gue itu laut. Tapi PLTA. Ya. PLTA. Jadi sebenarnya bukan laut yang untuk wisata. Cuman banyak nelayan. Gitu. Adalah 1-2 lah, gak banyak. Jadi gue nih karena rumah di pinggir jalan, belakangnya laut gitu. Gak ada akses buat main ke kampung orang gitu. Akhirnya satu-satunya opsi adalah main ke belakang. Main ke laut. Terus ada satu teman kecil gue yang nasibnya sama kayak gue, gak bisa main ke kampung manapun. Kami main berdua terus. Ayo kita main ke belakang, ayo. Main ke pinggir laut, jalan-jalan. Lo tau gak sih kecoa-kecoa laut? Iya tahu. Yang balik-balik batu, ngambil-ngambilin itu gitu. Terus kepikiran sama gue. Kita ke pulau itu yuk. kita ke pulau itu ya, ayo. Kamu naik, aku tarikin sampai sana ya. Jadi dia naik, gue tarikin tuh. Kan lama-lama kan gue tenggelam ya. Wah. Dia turun, dia lari, dia manggil orang tua gue. Kalau kepikiran dari kecil. Kayak lo kepikiran berenang. Iya. Goblok banget tuh. Aduh anjing banget. Sekitar goblok. Kita ke pulau itu ya. Masuk core memori gue tuh. SD gue pernah SD jadi penerimaan siswa baru. Penerimaan siswa baru lah, bukan naik kelas 3. Ibu gua, udah sono kamu berangkat naik sama ojek, nanti mama nyusul, kata dia gitu. Iya, berangkatlah Set. Terus gue tuh kayak bingung mau masuk kemana. Akhirnya gue pulang, jadi waktu rumah gue masih di Bintaro, untuk ke SD ini ada 2 jalan. Lewat jalan gede lewat depan, atau lewat jalan kampung. Oke. Pulanglah gue lewat jalan kampung sini, Set. Pas nyampe rumah gak ada orang. Rumah gak ada orang siapa-siapa, kata gue. Baik lagi gue ke sekolahan, pas nyampe sekolahan. Mak gue lagi nangis dikerumunin banyak orang.
Gue dianggap hilang. Jadi udah langsung gini. Gue tarik, mah kata dia gini. Astagfirullah, kamu diculik kemana? Enggak, aku pulang. Gue dianggap hilang sama nyokap gue, rame banget satu SD. Ada momen ini hilang juga gue di mall. Jadi gue akhir-akhir tuh diumumin gitu hilangan Lu pernah diumumin? Pernah gue. Gue lupa, tapi sih inget gue sih WTS, bukan WTS ya. Besti Square, itu saya. Karawaci kayaknya. Masih di daerah Karawaci, mau Karawaci. Jadi ada momen gue sama bapak gue ke kamar mandi bareng. Terus gue gak pegangan sama bapak gue pas udah pengen balik lagi ke tempat kumpul keluarganya nih. Di belakang gue ngikutin bapak gue sambil ngeliatin sekitar, namanya bocah kan. Set. Gue ikutin, gue pegang. Terus bukan bapak gue. Ini bapak siapa? Kata gue harus kemana? Gue inisiatif lah ke parkiran. Gue ke parkiran, terus kok gak ada ya? Kok gak ada mobilnya ya? Kira gue nangis sama satpam disamperin. Terus kamu ini di parkiran yang salah kali, ada parkiran di depan, akhirnya gue diumumin. Udah akhirnya ketemu di situ. Ternyata gue salah parkiran, gue bukan ke parkiran yang itu. Tapi lo kepikiran gak ya kalau sengaja ditinggal? Itu juga tuh. Iya kali. Jadi pas baru masuk mobil tuh terus, hei, aduh ketahuan lagi. Gimana? Turun deh. Iya anak. Oh iya anak saya. Tapi pas diumumin nyokap gue nangis, nyamperin ke apa namanya stasiunnya. Udah ketemu lagi. Kenapa diumumin sih? Nangis setengah-setengah kali gitu. Nangis setengah kali. Nangis setengah. Itu pernah gue momen hilang. Momen hilang ya kecil. Lu pernah hilang gak waktu kecil? Gue belum, gue gak. Gue udah ya momen ini SMP. Enggak SMA kelas 1. Baru beliin motor. Evo tuh inget gue tuh. Wah baru beliin motor, sombong bener. Semua orang main gue bonceng. Bonceng 3. Gak pakai helm anak SMA. Gitu. Tiba-tiba ada orang pakai jaket kulit itu dari berhenti. Ais, mati lah kata gue. Kenapa om? Buka jok kamu. Udah, ini saya bawa. Ih kenapa om? Udah deh, ini saya bawa. Telepon bapak kamu. Gue telepon bapak gue. Pak, ini motor. Ini aku diberhentiin. Aku bonceng 3 sih memang gak pakai helm. Udah tunggu situ. Oh dibawa gue. Gue kabarin bokap gue. Pak aku dibawa ke sini. Ya tunggu situ. Sampai ke kantornya gue nunggu bapak gue. Terus bapak gue datang. Ayo pulang. Motornya? Enggak itu emang motor curian. Masa? Emang masalah di motor. Jadi dari awal emang ngejemput doang. Iya, udah itu mau ngejemput. Nadanya jangan seolah-olah mau bela. Enggak, soalnya mau ambil motornya. Iya, wah anjir. Malu bener gue sama 2 kawan gue. Tenang, bapak gue datang. Tenang, bapak gue datang. Pengen jadi pahlawan padahal. Ini gue udah cerita believe it or not. Nanti tinggal lu tebak aja apa yang gue lakukan. Oke. Gue kerja sebagai barista. Jam 10 mah di toko gue sepi. Rame-rame nanti jam 12 pasti istirahat, jam 1 orang kantor pada beli. Tidur gue. Gitu, ketiduran. Bos gue tata datang. Gue ngesip sendiri. Teman gue izin datang nanti jam 1, jadi gue ngesip sendiri, buka closing. Baru bosnya datang, tidur kamu ya? Pas gitu gue bangun tapi gue masih tidur gitu. Apa yang gue lakukan? Coba tebak. Gue lagi tidur nih. Tidur kamu ya? Gue kebangun. Tapi mata gue gak kebuka. Gue masih dalam keadaan kayak gini nih. Masih dalam keadaan tidur. Tapi gue tahu bos gue udah ngegepin gue tidur. Kalau gue jadi lo ya. Gue lagi gini kan. Terus tiba-tiba bos lo ngomong. Tidur kamu ya? 32 ya. 32 berarti. Kayak gitu. Kayak gitu. Kalau lo? Ngitung juga tapi ngitung stok. 2 liter. Iya bos kenapa bos? Gitu gue. Gue gitu. Ngaji. Kok sengaja? Tidur lo ya? Gue lagi tidur ke game. Tidur lo ya? Kalau lu gak ngelak, itu bukan lu ya? Karena di kepala gue, kalau gue bangun-bangun terus mata gue sayu, kayak anjir gue kebangun ke gap tidur. Jadi mendingan gue tidur beneran. Jadi pas beneran dibangunin baru gue punya bangun. Kenapa ini maaf saya ketiduran. Jadi beneran gue capek gitu dari kemarin nge-sip gitu. Bukannya Gak dapet malunya. Iya gak dapet malunya. Gue langsung ngeluarin suara ngorok. Gue gak tahu mau ngapain.
ngapain? Tips-tips kayak gitu kan adanya baru di TikTok sekarang. Gue pernah kayak gitu soalnya Bon di gereja. Gereja tuh, gereja gue tuh semua gereja sih, semua gereja Kristen. Ada namanya doa syafaat. Doa syafaat itu semua didoain Bon. Negara didoain, keluarga didoain. Iya, nggak apa-apa. Memang nggak apa-apa. Tapi itu adalah doa paling panjang sepanjang ibadah itu. Termasuk Michael Jackson. Yes, didoain kalau ngefans iya, kalau pendekatan ngefans iya. Jadi gini tuh, udah sampai pertengahan doa tuh, udah tidur gue tuh. Nah, gue nggak tahu ini doa udah sampai mana. Pokoknya pas gue masih merem nih, gue kerasa di sebelah gue ini orang berdiri. Aduh, udah lewat ini doa, udah amin nih pasti nih. Gue begini teh, padahal di gereja gue nggak ada doa begini. Tapi kalau misalnya tidurnya begini sih aman, tapi kalau Nah gue kan nggak tahu posisi gue sebelum gue sadar tuh gimana. Jangan gue gini kan. Sekarang bisa bohong. Itu bener-bener. Gitu. Di kelas juga sering begitu. Di kelas gue pernah di kelas guru killer. Udah tidur tuh emang lagi ngantuk banget, gue lupa malamnya begadang atau gimana. Ditegor sama temen gue, bangun ada ini. Ada guru killer, terus gue bangun. Enggak, gue gak tidur, killer gue. Curang banget. Gue gak tidur. Tapi kayak Gue gak tidur. Killer gue kemana-mana. Yang bahaya ini tuh yang apa namanya? Orang tidur langsung didiri. Oh itu gila itu. itu Itu parah. gue marah itu gue. Itu bisa mati. Itu tau. bisa mati tuh. Itu bisa pusingnya mati. gila itu pasti bangun-bangun itu. Itu gila. Karena kaki lagi lemes ya, otak semuanya lagi kagak siap. Tapi lu pernah nggak ngelihat video orang yang ditoel? Apaan sih? Ternyata orang penting gitu. Gue pernah nyaksiin depan mata gue tuh. SD atau SMA ya? Lupa gue dah. Temen gue nih lagi ngobrol. Memang katanya gurunya nggak datang. Udah tuh pada liar tuh di kelas tuh ngobrol apa segala macem. Terus tiba-tiba si guru ini datang gitu. Nah, yang bagian sebelah sini di belakang dia udah pada rapi. Kami tuh lagi ngebelakangin dia juga gitu. Jadi nggak ngeliat. Nah, gue lagi di meja gini. Gue mau rapi-rapi tapi dia sadar gue gini dulu aja. Gue gini dulu aja. Gue mau ngeliat tuh. Dia lagi ngomong, iya kayak gini perempuan. Iya gini. Guru killer di depan gitu. Ih, dia mau. Nah, begini. Apa sih gitu kan. Iya begini. Dipukul dia. Anjing. Ngangkas di guru itu. Anjing. Ini gue sering liat video ini, kita runutin dulu ya. Polisi nangkap orang sambil nyanyi Happy Birthday itu udah dari 3 tahun lalu. Iya betul. Nyanyi Happy Birthday. Tahun ini ada yang kegap. Jadi kayak maling motor gitu. Skandal. Dateng. Orang lagi tuh Happy Day mau. Dia sering nonton. Dia udah tahu. Apaan? Udah respon terakhir dia. Berarti dia sering nonton kan? Dia polisi nangkep pakai Happy Birthday. Pas dia nyanyiin Happy Birthday sama orang gak dikenal. Langsung Bokap gue tuh sering banget ngasih motor busuk ke gue. Motor curian, motor busuk. Bokap lu dapet dari mana sih? Iya pokoknya lo ngambil dari mana Tanya itu dari awal Bokap juga. gue tuh tiap hari nawarin motor dibeli. Tiap hari nawarin motor dibeli. Motor busuk Kirana. Kira udah gak ada sayap, udah gak ada lampu gitu. Terus kalau ledekan temen-temen gue, itu cekak kalau dibuka banyak laba-laba. Emang udah busuk banget tuh motor. Pulang sekolah, ada razia gue lagi bengong. Gini. Tiba-tiba depan gue polisi, gitu kan. Bintik. Ini mana soalnya? Gak ada pak, kamu ini masih sekolah. Ada SIM gak kamu? Gak punya pak. Udah. Ini saya tilang. Janganlah pak, ini motor bapak saya. Enggak bisa. Tab, bawa sama dia, dituntun gini. Tab, dituntun ke sini, motornya ke sini. Udah dibawa aja. Berarti lu jago ya? Lu bawa motor jago. Gue bawa motor begini mulu. Berarti untuk lulus dia harus begini. Dia keren
kaget. Dia mau ngelurus gini kok motornya belok. Dan di bawah aja nih lah. Ini bener ngerepotin berat banget itu motor itu. Udah berat banget itu motor. Motor busuk tuh bukan gue sering banget ngasih motor busuk. Udah gak ada ininya lagi. Ini kita tuh podcast apa sih? Iya, kan belum tema belum apa. Ini kan Believe It or Not sama, masih sama ini. Ayo Believe It or Not. Kita Orno. Lu ada nggak? Gak ada lagi. Nah, kok gak ada Believe It or Not ya? Lu kan hidup dari zaman 2 lu. Zaman dua tuh apa? Zaman ada mama Pak Eko, ada mama Pak Eko. Ada mama Pak Eko. Pak Ekonya ngapain? Dibikin ganjil. Nabi Idris ya. Ada mau Pak Eko tapi Pak Eko gak kecatet. Gak ada di mana-mana. Bete banget itu. Bete banget sih. Hidup udah lama gak Cuma kecatet. jadi saksi hidup. Ya, kerjaan gue cuma berantem dulu. Wow. Jadi sudut merayakan kemenangan. Kok ada orang kerjaan cuma berantem. Berantem terakhir lu kapan? Berantem terakhir gue ya. Sampai pukul-pukulan Iya, gitu. berantem fisik. Wah, udah lama banget. Udah gak pernah gue. Udah lama banget. Udah lama banget. SMA. Keren. SMA gue. Ngapain lo? Gue berantem. Gue adalah anak so asik gitu. Gak ada yang berani. Ini anak so asik banget di kelas gitu. Gak ada yang berani negor. Gue doang yang berani negor. Udah gak suka sini berantem. Sebelum gue negor, gue nonton UFC dulu. Jadi gue belajar triangle choke. Jadi gue nonton UFC sama WWE. Lu tahu Superman Punch ya Roman Reigns? Iya, yang langsung lompat. Iya. Lompat langsung gitu. Iya. Pertama kali berantem gue gitu. Agus! Sini lu anjing! Lari. Superman Punch. Superman Punch kena pala jatuh udah langsung Triangle ketinting. choke. Iya langsung gue triangle choke. Terus kan dia kan gak nyampe tangan dia mukul perut gue gini-gini doang. Terus malah gue enak deh. Gue jatuh di akhirnya. Tapi triangle choke sakit sih. Sakit. Sakit, Dia gak bisa triangle choke sakit. ngapa-ngapain. Triangle choke sakit. Itu terakhir gue SMA. Kalau benar. Kalau benar. Kita kan cuma tahu gerakannya doang, gak tahu Iya, mana yang harus yang penting dikunci. menempel. Mana yang harus ditekan ya? Iya, gua mana memang yang harus dikunci nempel. kita nggak tahu. SMK gue juga terakhir. Oh lu SMK lu Cuman bukan sama sekolah, sama siapa? sama temen, sama musuh kampungan lah. Jadi dia tuh di kampung dia tuh paling bandel, paling batu. Pokoknya ini anak contoh buruk ini dah, kampung dah. Gak boleh ada orang yang main sama dia gitu. Kalau orang tuanya bilang, ada masalah apa gue lupa sampai akhirnya ribut di lapangan malam-malam. Bocahnya mah lebih pendek dari gue segini lah. Cuman badannya tebek banget. Berantem gue. Cedar. Dia kalah lincah sama gue. Karena badannya tebek. Sampai satu momen finishing gue, fatality. Gue pakai jurus terakhir. Jadi ini udah gak berdaya nih musuh gue nih. Gue lari, terus gue ambil palanya, gue dengkulin, cedar. Udah sakit dengkul. Masa fatality gak siap? Dengkul gue sakit. Kalau di film-film ini mantep ya? Iya. Dengkul gue sakit. Lu kira gampang ya? Iya, gue kira gampang. Masalahnya kenanya jidat. Mungkin jidat dia siap, pala dia siap. Jadi kayak Iya, dikerasin. Tapi dianya kalah, dianya jatuh. Cuma dengkul gue juga sakit. Gue menang, cuy. Dirinya gue goyang. Itu SMK cuma di kampung. Gue berantem pernah, gue hampir gak pernah. gue gak pernah berantem, tapi lu tau gak sih kalau misalnya di film-film ada orang kuat tapi dia sebenarnya tuh orangnya kuat tapi dia malah nyamar-nyamar gitu. Iya, tahu. Nah di kelas gue ada namanya Hapidin kalau dia nonton ya. Jadi si Hapidin ini badannya tuh bogel, cuman sterak gitu gue jadi gitu kan. Terus suatu saat gue bercanda sama dia mau gak ngasih ulangan, terus gue pukul pundaknya. Pas orang dipukul pundaknya didorong gini kan kayak gini ya. Dia enggak jadi pas gitu tangan gue mental gitu. Kata gue, kok badan dia tebak banget ya gue gini-giniin. Kok badan lu keras banget? Iya soalnya kalau misalnya pulang gue suka bawa-bawa ini gitu, bantu-bantuin emaknya gitu-gitu. Pas gue liat tangannya sininya kapalan mulu. Sininya kapalan. Kata gue, kok ini lu kapalan? Enggak, gini gitu. Suatu saat gue ke rumahnya malam-malam. Dia lagi push up di rumahnya yang kayak semen gitu. Dia begini nih. Kata gue, bahaya bener nih kalau berantem sama dia. Ini udah kapalan nih, ininya nih. Jadi kalau 60 orang kan udah gak berasa apa-apa ya ininya ya. Kata gue ngeri banget. Tapi orangnya tuh suka gitu. Tapi ini orang aslinya bahaya ini kayaknya ini. Masa sih tangannya kapalan orang, kata gue aneh banget. Gila itu. Gue ada tetangga gue. Ini orang kayaknya 2 tahun di atas gue dah. Tapi gak sekolah. Literally, belas gak sekolah. Gitu. Gambaran intelektual dia gini. Namanya Ujang kalau gue gak salah. Itu teman lama, teman kecil, teman SMP. Namanya Ujang. Jang, lo mau kerja di sini gak? Sebulan 30 hari? Begitu, canda kan. Boleh dah.
Gambaran intelektual dia. Gambaran intelektual dia segitu ya. Gambaran. Tapi Bon, sterek bener. Sterek bener karena kerjaannya ke kebun. Ke kebun nyari kayu. Rumahnya tuh rumah miskin gitu loh. Jadi masih pakai kayu bakar gitu. Dia baru ke kebun nyari kayu. Kayu. Gue pernah bercanda sama dia. Jadi rumah gue dari rumah gue itu ada turunan gini tapi sininya pohon. Ininya pohon. Sementara sini jalan raya. Gue gak tau kenapa di kepala gue lucu. Kalau misalnya gue bilang kosong jebar mobil gitu. Gak tau kenapa di kepala gue lucu. Kejadian. Ayo Jang, turun. Kosong ya? Kosong. Oh, mobil. Anjing gak tahu kosong. Dia bangun. Habis kita rumah. Anjing gak tahu kosong. Orang ini gak kenapa-napa. Ada satu hari dia diwawancara radio lokal. Tebak kenapa? Diwawancara radio lokal. Ketabrak Ketabrak gak mati. Masih kurang. Nyerah? Nyerah. Dia ke kebun, dia nemu pala. Itu pala siapa diambil? Dia ke kebun, dia nemu pala. Gue kan rame-rame depan rumahnya. Ada apaan tuh? Gue jalan ke lari dulu, kejut. Kenapa? Ada orang berseragam semua. Oh, pakai seragam radio gini-gini, polisi apa segala macam. Ada apa nih kok di rumah dia? Ada apa? Gue datang tuh. Dia lagi di wawancara gini. Iya, jadi saya ke kebun. Saya panggil bapak saya, Pak, ada pala. Waktu itu masih tinggi-tingginya angka pembegalan. Oh. Di lampu. Dipegang sama dia. Dipegang, dia lari gitu. Ambil bawa kayak gini. Pak, ya pala. Aduh. Pala perempuan. Kepala perempuan. Gila tuh orang tuh, Ujang tuh. Ujang itu ya. Ngeri bro. Itu sampai sekarang kemana orangnya? Bener. Sekarang ditabrak mobil gak kenapa. Peko ya orang itu ya? Di lampu juga dia. Seumuran gue Bon SMP, badannya sepeko sekarang. Lu bayangin, 2 tahun di atas gue lah paling. Gila bro itu. Gila tuh Ujang tuh. Jual tuak, bapaknya jual tuak. Gak usah semua informasi dikasih. Wah, ini tuak murni itu yang Gak usah semua informasi dikasih. Itu orang kampung tuh ya. Kayaknya tuh kalau dulu udah ada zaman yang dion gitu, gue sodorin nama gue itu. Kayaknya gak bisa mati orang. Sekarang gimana dia si Ujang? Kayaknya udah berkeluarga dah. Kayaknya. Terakhir ke rumah Nemu gue. di kebun juga kan? Mang ya keluarga. Terus kan ada bini satu, anak satu diangkat. Kawin dia nya. Mang ya keluarga. Iya, jamu begini. Kayak Samson Betawi ya. Persis kayak Samson Betawi. Kayak Tarzan sih, lebih ke Tarzan. Ya. Itu Ujang tuh. Gawanya beli rokok. Kerjanya berokok. Gue SMP, dia kira-kira 2 tahun di atas gue. Udah ngerokok aja kerjanya ngerokok. Soalnya daerah rumah gue itu kalau lo nggak sekolah, opsinya adalah jadi kuli panggul. Kuli panggul. Oh kayak kalau misalnya kita rumah deket ini ya, deket pinggir pantai ya. Jadi kuli panggul ikan Iya, gitu. Betul, kayak gitu-gitulah. Ada satu juga tapi dia mah SD nggak lulusnya. Udah sempat mengenyam SD gitu. Namanya Rifki. Kurang lebih sama lah otaknya tapi nggak sesterek Ujang. Nggak sesterek Ujang. Tapi dari Sorry sebelum gue potong. Lu tahu lu inget apa kemarin materi lu yang bawa teman ke klub? Ini bisa dientot semua nih. Gitu. Itu kejadian di Gombon. Tapi nggak ke klub, ke alun-alun. Wah bisa dientot semua ini nggak bisa. Jangan goblok. alun-alun lagi. Tapi dulu semua cerita ini yang paling ngeri Dipa anjing. Mana? Belajar mulu dari kecil tuh. Wah gitu gak bisa gue gak bisa bener. Belajar gue 12 tahun. Udah masuk nih. Bertanya. Red doors and I want it black. Ini segmen apa? Ada namanya Yudi bertanya. Jadi kalau Yudi udah pakai kacamata hati-hati loh. Oke. Karena pertanyaan ini tuh seputar intelektual. Critical thinking. Critical thinking. Critical damage. Critical damage. Buset. Sebenarnya juga damage yang bener Iya, damage. Demek kali. Pakai haskell biar tidak berdarah. Haskell udah ada ininya, lifestyle-nya.
Gue mau bertanya seputar tadi juga pembahasan kita. Soal apa? Belly porn. Beli porno. Belly or not. Kita kan Beli porno kayak beli bom. Beli porno. Beli bit or not. iya seputar Gigi lu jarang-jarang. Ada spasi. gue tuh Kayak seniman patung yang der-deran. Ditaruh asal aja gigi gini. Lu kalau di foto sambil ini bisa jadi Spider-Man lagi begini. gue tuh sempet ada pikiran behel kali ya biar rapet. Cuman gue takutnya jadi dikit gitu. Kan behel gitu. Jadi maju ke depan semua. Jadi ngumpul jadi satu gigi gitu ya. Ada jadi maju gitu. Makanya kayak behel bukan pilihan deh. Apa lu mau nanya apa? Ini kita kan pasti punya skill-skill nggak penting yang kemungkinan banyak orang tahu kita karena skill itu. Misalkan kayak Fajri dah. Ekomen. Fajri Ekomen. Iya, cek. Low. Nah, kayak gitu. Itu kan sebenarnya kan kalau dipikir-pikir keahlian yang nggak penting ya. Yang nggak bisa digunain atau diapain gitu lah. Nah, kira-kira kalian punya nggak keahlian-keahlian yang nggak penting, terus jadi kalian tuh dikenal banyak orang karena keahlian itu? Ada gua. Apa lo? Jago bikin cerita bohong. Nah, bisa kayak gitu maksudnya. Misalkan keahlian-kalian itu hilang, kalian sedih nggak? Kalau misalkan keahlian itu hilang, Kalian dulu apa? Kalian lu apa? Iya, kaliannya apa dulu deh? yang nggak penting nih, yang kira-kira Oh, nggak ini- penting ya? Iya, yang nggak penting. Gue gini doang sih paling. Tapi kan orang nggak kenal itu dari nggak kenal. itu. Enggak ada enggak saat begini enggak ada yang kayak Tapi gue begitu. pernah menang dance gara-gara itu. Pokari. Lawan lu pada kaku ya? Kalau emang lu bisa begini, lawan lu gini-gini doang nih berarti ini nggak bisa. Kayak iniin mata nih, iniin mata ke atas. Apa kita punya skill tapi orang lain nggak tahu? Soalnya kalau gitu gua ada. Apa? Coba, ya boleh kayak gitu coba. Dance, shuffle, beatbox. Tapi orang nggak tahu karena nggak cocok aja di muka gua. Tapi kan itu bisa dimasukin ke penting, Bon. Emang penting buat gua mah. Tapi nggak pernah gua unjukin aja buat apa. Aduh, gua apa ya? Gua pernah ikut komunitas shuffle. Oh iya. Iya, dia pernah. Iya, kalau Ikut komunitas apa? Iya, kalau ngumpul dalam sutra. Sapel terus. Masa sampai terus. Ketuanya ada, gua pernah ketemu. Ya kalau dia sapel dah, kalau kalian dah, lu apa dah? Gue selain nyambel ya. Gua bisa moonwalk. Gue juga bisa moonwalk. Masih masuk ke sapel. Iya sih sama. Sidewalk juga gue bisa. Catwalk apa? Saya tuh yang begini-begini itu. Yang ke samping, Ke samping, kayak samping. moonwalk tapi ke samping. Oh. Itu bisa. Semua gerakan Michael Jackson gue bisa. Coba. Kecuali miring begini ya. Gue kesini paling. Tapi paling kesini. Itu paling dance gua. Dance apaan? Hah? Lu apa? Gue gini. Sama gini. Oh. Tating. Sama gini nih. Oh, kalau dia emang anak dance, emang bener. Saya juga anak dance. Kalian talented semua ya. Ngapain sih goblok gitu aja goblok. Kayak ngapain sih tolong. Anjing talented banget gue. Apa lu ngaji? Enggak ngaji juga. Gue nggak punya talent yang gimana tapi kalau dikenal orang motor. Motor apa? Motor? Jadi kan gue Panggil orang repo ya. Mas repo. Gimana maksudnya motor? yang motor gue yang sekarang tuh yang Mio tuh gue udah make dari 2011. Jadi orang-orang yang kenal gue tuh tahu nih motor yang make cuma Dipa. Oh, berarti lu dikenal karena itu. Tapi di bumi ini tinggal lu sih yang pakai itu. Betul. Nah suatu saat pernah bapak gua pakai motor itu. Terus disamperin orang katanya, ngapain ngambil motor Dipa? Begitu. Nah ya, berarti Motor itu udah lekat banget
dekat sama gua. Kalau bukan gua yang make, orang curiga. Orang curiga. Tapi di bumi ini ya, yang pakai motor itu selalu. Enggak ada pernah gue ketemu Bon. Bukan warna itu kan? Warna itu. Kecewa gue pas. Bukan Dipa. gitu apa dia? Nah berarti pertanyaannya bukan sesuatu yang lu bisa deh. Berarti apapun yang lu punya. Apapun yang gue punya. Kalau itu gue. Walaupun gak penting gitu. Tapi orang bisa kenal lu karena itu. Apapun yang gue punya nggak penting. Ya misalkan kayak Dipa kan ada motornya. Ternyata orang Tapi jadi buat gue ingat. penting. Walaupun nggak penting untuk orang lain, tapi buat gue penting. Apa contohnya? Kalian? Nah itu pertanyaan gue selanjutnya. Gomal-gomal monyet. Lempar ke gua. Man. Apaan sih? Ditolak. Apa pertanyaan selanjutnya apa emang? Iya misalkan itu gak penting. Tapi kalau kita ngerasa kehilangan. Tapi pas kita kehilangan kitanya sedih. Berarti penting dong. Oh kalau kalian gak ada gak sedih gua. Berarti gak penting. Tapi penting. Gimana sih? Untuk sesuatu yang penting kalau misalnya kita kehilangan gak harus nangis juga. Nah, sedih kan Sedih harus mah ada nangis. kali awal-awalnya mah. Lu mah stoik ya? Seneca. Kakek gue Diogenes. Itu siapa sih? Diogenes. Gue dulu ada anjing. Anjing. Oke, itu bagian anjing ya? Kalau lu anjing. Itu mah ada sebelum ada dia juga udah. Gue anjing dulu. Anjing gue, lu bayangin ya. Anjing gue itu nyebrang lihat kanan kiri. Pinter kan? Iya pintar. Terus kalau gue gini dia nyalang. Gitu. Terus duduk gitu. Gue gak ngerti cara ngelatih anjing. Tapi duduk. Tadi gue pulang sekolah. Lagi rame tuh rumah gue. Ada keluarga gue. Wah udah pulang saatnya makan. Makan gitu. Apa ini Mak? Daging anjing. Beli mana? Itu anjing kita dipotong. Patah hati gue bro. Anjing itu domestik guys. Jangan dimakan. Binatang peliharaan deh. Kucing gue ada kucing. Lu kan Gue ada kucing lu polos. banyak banget kucing suka ya? Gue awalnya suka kucing awalnya sebenarnya. Ada kucing putih polos gitu. Jadi pas gue mau berangkat sekolah SMP, dia ngedusel-dusel mulu. Dia ngedusel mulu gitu. Lagi manja-manja itu lagi wangi-wanginya. Karena habis dimandiin, habis dimandiin wangi-wanginya gitu. Tapi dia ngedusel gitu. Jadi gue berangkat lah sekolah. Pas pulang mati. Ternyata mau mati dianya. Ya, tapi matinya jauh, nggak di rumah. Udah gak mau lo tahu. Iya matinya jauh, matinya di rumah. Ada momennya gini gak? Terus kayak, kamu kenapa? Terus lu darah. Kayak sinetron aja. Dramatis banget gila. Dramatis banget. Gue udah kayak gitu ular. Ini foto-foto kayak gitu mana sih? Ya bener tuh apa sih? Apa sih? Gue pernah ada orang kayaknya buntu banget ya. Dia bawa kayak Tupperware gitu. Mau beli gak? Ini apa? Gue buka. Ular. Kayak ular sanca gitu tapi masih kecil. Enggak kecil banget tapi. Hijau ya? Enggak. Ular ini loh bang. Kayak piton gitu. Iya sanca. Sanca. Semana lah ya. Segini lah. Segini. Udah segini. Udah lumayan. Gue udah di tahap. Udah pernah digigit. Gitu-gitu. Terus gue udah beli tikus-tikusnya gitu-gitu. Udah terbiasa gue mau ular tuh. Tapi selama gue ngerawat. Bokap gue gak tahu kalau gue punya ular. Satu hari dia main ke kamar. Ini apaan? Buang ini iblis. Gue juga mau ngebantah. Itu argumen apa? Udah jelas ada namanya ular ya? Iya, di Kristen kan ular tuh iblis. Buang ini iblis. Ya udah, gue buang. Gue buang ke semak-semak. Terus sedih banget gue. Kok lu buang semak-semak? Hidup dia aja gede. Terus dia berharap gue apain? Yang jauh ke hutan. Hutan kayak di Oh mana? jauh dari rumah, cuman deket pemukiman orang. Bar teror. Terakhir gue denger sudah jadi RT. Dia kan sukses di perantauan. Begini tuh gue lagi main ke kampung gitu terus kayak, sorry saya kayak pernah kenal. Kalau gak karena saya gak jadi RT. Udah masuk ngobrol-ngobrol begini. Benda. Apa gitu benda. Jangan hewan-hewan. Robot-robotan gua.
Robot-robotan lah kayak gitu tuh. Robot-robotan gue bagus banget. Jadi robot-robotan gue ini pokoknya sampai nyokap gue marah lah pas beli robot-robotan ini. Robot-robotan ini biasa nih, tapi kalau ada kukunya gitu diginiin tek jadi kuku, ininya di kuku, terus palanya bisa diputer jadi singa, bisa jadi singa. Oh, iya, kayak iya, bakugan iya. gitu. Ya, tapi ini gede. Robotnya gede, lumayan sebotol ini nih, sekaleng ini. Terus suatu saat gue kalau misalnya tidur tuh sama dia. Sama robot ini. Kan gue tidur sendiri di kamar. Gue kan punya kamar sendiri. Kalau tidur sama dia. Terus suatu saat robotnya hilang. Gue gak tau kemana. Gue itu kejadian tuh SD kelas 4 robotnya hilang. Gue nemu lagi di... Kan gue masih rumah yang lama di Bintaro. Gue nemu lagi di rumah yang sekarang. Robotnya masih ada Tata. Tata disembunyiin sama mak gue biar gue bisa tidur sendiri. Oh. Iya, nemunya udah lama jadi gue udah lupa lah. Ini kan robot waktu gue kecil kata gue. Iya soalnya tuh mau ngumpetin biar kamu bisa tidur sendiri. Kalau sama robot ini kamunya gak berani tidur sendiri gitu. Wah, Sengaja diumpetin. Ketemunya lagi pas gue udah gede. Sweet. Kaget gue. Ada robot itu ternyata. Gue kira hidup ya robotnya. Amal lagi. Emang jadi RT bareng ular. Oh, gue kenal ini. Sebel banget. Sebel banget. Sebel banget. Amal lagi tawa-tawa gitu sedih. Apa sih? Kayak baru pulang perang gitu. Kayak bapaknya baru pulang perang. Dia begini robot. Oh my god. Tapi gue pas ngeliat robot itu di lemari ya. Jadi kan gue buka lemari. Robot itu lagi gini nih. Lagi diem gini. Terus gue angkat gitu kan. Cak. Terus gue ubah palanya jadi singa. Tek, terus gue ubah ini jadi sini. Tek, terus gue takut lagi. Masih bisa semua kata gue. Terus kayak singanya tuh kayak di kepala gue kayak udah lama nih gak ketemu gitu. Kayak ada connection gitu loh. Ngerti gue ngerti. Kayak ini kayak kemarin gue nemu remote AC. Remote AC hilang setengah tahun. Remote AC Setengah tahun kami gak ganti suhu gara-gara gak ada remote-nya. Terus HP gue jatuh ke kasur. Kata gue mana sih HP gue cuy? Mod? Mod, langsung gue kecilin. langsung gak peduli sama HP-nya. Langsung gak peduli sama HP-nya. Dongo. Dia gak pernah ganti suhu gara-gara remote-nya gak ada nih. Terus sekarang kamar kami dingin bro. Enak. Nih makanan dulu nih. Makanan kita nih. Lu kan jarang main ke kosan kita nih. Lu udah Anjing lah, masa udah misteri lagi. Kita suguhin makanan-makanan lah. Apa itu Pak? Udah plastik dibukanya. Itu apa? Ini apa ini? Ikan. Allah ya Robby. Kan harus ada nasinya nih mah. Bukan cemilan. Bukan cemilan. Melele. Udah disambelin gini. Itu apa? Iku apa Iku? Hah? Itu apa itu? Gak nyambung juga ini. Sama lelenya. Onde. Sama lelenya juga gak nyambung. Itu ketan tau. Tetep gak nyambung ketan juga. Mau ketan juga gak nyambung ini mah. Udah tutup dulu. Gue nyari nasi dulu deh. Lu tutup dulu, ini kan ada Oh iya, kita nyari yang nasi dulu. Ya, Bun. Ya, lu closing tuh sama Dipa. Gue juga lapar gila. Setelah mendengar semua pengakuan kita tentang apa aja sih hal-hal menarik dalam hidup kita jadi sadar gak usah lewat aja. Kita jadi sadar bahwa dalam hidup ini ada banyak hal yang tidak terduga. Tetap di podcast. Podcast PSG, PPPS, G. Apa?